Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para santri sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang dicurahkan kepada kita semua sekeluarga pada hari ini. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Sholawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut keluarga dan para pengikutnya. Para santri sekalian, baiklah kita lanjutkan ngaji kita pada malam hari ini, yaitu pelajarannya Tauhid. Bab tentang mengenal Allah, ya, lebih jauh kita mengenal Allah Sang Pencipta, Allah yang telah menciptakan kita semua, Allah Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Walhamdu damangka tawis kabehane puji iku lillahi kagungane Allah al-qadimi zat kang dingin, al-awali zat kang awal, al-akhiri zat kang akhir, al-baqi zat kang langgeng bila tahawuli kelawan tanpa berubah-ubah atau kelawan tanpa pindah-pindah. Secara Jawa, bahasa Indonesianya segala puji 4 perkara, ya. Pujian itu 4 perkara. Segala puji itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dan puji itu ada 4 perkara, ya. 4 perkara itu apa? Yang pertama, pujian Allah kepada Allah. Itu disebut qadim li qadim. Kemudian yang kedua, pujian Allah kepada yang diciptakan Allah atau makhluk. Itu namanya qadim li hadis. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Yang keempat, pujian makhluk memuji kepada makhluk. Jadi manusia memuji pada manusia. Itu contoh 4 macam pujian. Jadi segala puji-pujian itu sejatinya hanyalah milik Allah. Ya, ada 4 macam itu. Yang pertama, Allah memuji Allah. Dalam Al-Quran banyak Allah selalu berkata bahwasanya aku maha besar, ya. Aku maha kuasa, maha segala sesuatu. Itu yang berfirman Allah sendiri. Itu namanya Allah memuji Allah, atau bahasa Arabnya qadim li qadim. Contoh yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya atau yang diciptakannya. Seperti contoh Allah mengatakan, aku menciptakan rembulan yang indah. Aku menciptakan matahari dan rembulan sebagai penghias cakrawala. Jadi Allah memuji ciptaannya. Atau Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Rasulullah, bahwasanya engkau ini selalu memiliki akhlak yang agung. Atau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasul Allah suri tauladan yang baik. Jadi Allah mengatakan itu sebagai pujian kepada makhluk. Tapi sejatinya Allah sendiri memuji Allah, karena yang menciptakan makhluk itu ya Allah. Jadi kalau Allah Allah memuji ciptaannya sendiri, itu berarti sama hanya Allah memuji diri sendiri, dan itu boleh, ya. Seperti mungkin kamu bilang, aku buat ini bagus, buatanku bagus, kerjaanku bagus, ini nah itu. Jadi tapi semua itu sejatinya hanya milik Allah. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah. Ini biasa kita sampaikan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, subhanallah, Allahu akbar. Itu semua bukti contoh pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu namanya
pujian makhluk kepada makhluk. Kamu memuji temanmu, kamu memuji saudaramu, anak memuji bapak, bapak memuji anak, kau pinter, anakku ganteng, anakku ayu. Nah itu namanya makhluk kepada makhluk, dan itu semuanya sejatinya memuji Allah ya. Jadi segala puji itu hanya milik Allah. Al-Qadimi, Allah itu zat yang kodim. Kodim itu kalau bahasa Jawa dingin. Dingin itu bukan kok adem, bukan ya. Dingin itu zat yang dahulu ya, yang awal tidak ada awalnya ya, zat yang paling pertama, tidak ada yang ngawali, zat yang paling dulu tapi tidak ada yang mendahului, itu namanya kodim. Jadi Allah itu ada sejak dulu kala, dan sebelum Allah itu tidak ada. Jadi Allah itu yang pertama. Jadi, awalnya awal itu ya Allah, yang paling dahulu ya Allah, namanya kodim. Nah, tidak ada, manusia itu tidak kodim, karena manusia itu awalnya nggak ada. Cakrawala ini awalnya nggak ada, matahari awalnya nggak ada, bulan awalnya nggak ada. Allah ada ya, pokoknya Allah itu ada, tidak ada awalnya, ada. Al-awali, dan Allah itu awal ya, yang pertama pokoknya ya. Kalau kodim itu tidak ada yang disi, tidak ada yang mendahului. Kalau awal itu ya awal yang pertama. Al-akhiri, dan Allah itu maha akhir nanti, tidak ada akhirnya. Di akhir, paling akhir ya akhir, nggak ada yang akhir, lebih akhir lagi nggak ada, dan tidak akan berakhir. Al-baqi, dan tidak akan berakhir. Allah itu kekal selamanya, Allah tidak akan berakhir. Bila tahawulin, dan Allah tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah pindah-pindah. Jadi jangan disangka kalau kita ini ngaji terus Allah itu berubah jadi besar atau enggak. Jangan dikira Allah itu kalau kita sholat terus Allah berubah jadi besar. Kalau kita nggak sholat, kita nggak mondok, kita nggak ngaji, Allah kecil. Enggak, Allah tetap Allah, nggak ada urusannya. Kamu mau sholat, mau ngaji, nggak ada urusannya dengan Allah itu sendiri ya. Allah nggak penting nggak mementingkan kita. Allah nggak butuh kita, tapi kita ini yang butuh Allah. Kita mau baik mau buruk, Allah ya Allah ya, nggak ada urusannya ya. Nah kalau kita pengen selamat ya butuh Allah, kalau kita pengen berkah ya butuh Allah, kalau hidup kita pengen selamat, pengen bahagia dunia akhirat ya butuh Allah. Tapi Allah nggak butuh kita, terserah kita. Itu namanya bila tahawulin. Makanya kita harus kenal Allah ya. Kita harus kenal Allah, kita harus mendekat kepada Allah yang menciptakan kita. Kita harus dekat kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kita harus dekat Allah yang telah memberikan, mencukupi segala kebutuhan kita. Kalau kita nggak mau mendekat ya Allah nggak ada urusan. Kalau nggak mau ya sudah. Jadi kita yang harus mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pujian, segala puji bagi Allah, dan puji itu ada 4 macam tadi ya. Allah memuji Allah, Allah memuji makhluknya atau ciptaannya, kemudian ciptaan Allah memuji Allah, kemudian makhluk atau ciptaan Allah memuji ciptaan Allah. Jadi makhluk memuji makhluk, manusia memuji manusia. Ada 4 macam itu, semua sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma sholatu wassalamu wa sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Kemudian sholawat salam semoga tercurahkan, tercurahkan kepada junjungan kita yang diangkat menjadi nabi oleh Allah, diangkat menjadi rasul oleh Allah, yaitu sebaik-baik manusia ya. Dalam hal ilmu tauhid, qad wahada, sebaik-baik manusia yang mengesahkan Allah ya. Jadi manusia yang terbaik adalah Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kita semua. Derajatnya lebih tinggi dari semua makhluk ya. Dia tidak ada yang menyamai. Yang terbaik di atas muka bumi ini hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, Rasulullah lah yang terbaik.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus bersyukur kita dilahirkan menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditakdirkan hidup di akhir zaman sebagai umat Islam, sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan beliau, walaupun kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, walaupun kita belum pernah bersalaman dengan beliau, tapi kita harus bangga, harus seneng ya. Ya, kita punya nabi, kita punya rasul yang sangat mulia, paling mulia di antara para rasul yang lain. Semua rasul mulia, tapi nabi kita Muhammad yang paling mulia, derajatnya paling tinggi. Maka sholawat salam semoga tercurahkan kepada beliau. Dengan bersolawat dan bersalam kepada nabi kita Muhammad, maka kita akan diakui umatnya, dan nanti di akhirat kita akan mendapat pertolongan dari beliau. Ini keuntungan kalau kita ngaji ya. Kalau kita mondok, kita belajar agama yang baik, kita mengetahui, oh ternyata kalau kita bersolawat bersalam itu begini, nanti di akhirat begini, akan dapat syafaat, namanya syafaatul uzma. Kapan? Di saat nanti hari manusia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ngaji, kita sering membaca sholawat, kita sering membaca salam, mengucapkan salam, kirim salam kepada Nabi kita, walaupun kita jauh ya, walaupun kita belum berjumpa, kita sering-sering menyebut nama beliau, kita mencintai beliau, maka di akhirat nanti kita akan diakui sebagai umatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita bersalawat salam untuk Rasulullah, semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kajian malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa berjumpa di pondok pesantren dalam keadaan bahagia, berkumpul bersama teman-teman ya, ngaji bareng teman-teman, sholat jamaah dengan teman-teman, berdoa bersama, zikir bersama, baca Quran bersama, bersolawat bersama, makan bersama, mandi bersama, tidur bersama, senang susah kita bersama. Amin. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita semua beserta ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita diberikan kesehatan lahir batin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim.